Puji Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya ajak kita semua untuk terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang baik, kepadamu pada saat ini kami menaikkan puji dan syukur buat segala kasih dan anugerah Tuhan yang Kau Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami dari hari ke hari sampai pada saat ini kami ada semua oleh karena kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Dan dalam kesempatan ini kami bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman-Mu, urapanmu atas hambamu, urapanmu atas umatmu, agar firman Allah yang kami dengar pada saat malam hari ini menjadi kekuatan bagi iman kami, membawa kami untuk terus melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, renungan firman Allah pada malam hari ini saya beri tema melakukan yang dikehendaki Allah, yang terambil di dalam Ulangan pasal 10. Kita akan membaca ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Puji Tuhan, inilah yang menjadi renungan firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Sebagaimana ayat firman Tuhan yang kita sudah baca di sana, di mana dikatakan, maka sekarang, hai orang Israel, yang tentunya ayat ini ditujukan secara umum kepada umat Tuhan atau kepada bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi pada kesempatan ini firman Tuhan datang juga kepada saudara dan saya sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan. Dan apa yang menjadi nasihat atau apa yang Tuhan minta di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang tentunya yang Tuhan minta adalah supaya kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kita melakukan apa yang diminta Tuhan di dalam kehidupan kita melalui firman Allah yang kita sudah baca pada kesempatan malam hari ini. Ada beberapa hal yang di sana yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, saya katakan sekali lagi bahwa firman Tuhan dinyatakan kepada kita supaya kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Yaitu yang pertama, sebagaimana dikatakan di ayat yang ke-12 bahwa apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi apa yang Tuhan minta untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita orang percaya kepadanya adalah yang pertama adalah selain dari takut akan Tuhan Allahmu. Inilah yang Tuhan mau, ini yang Tuhan minta di dalam kehidupan kita orang percaya, untuk senantiasa takut akan Tuhan Allah kita. Mengapa kita perlu takut kepada Tuhan? Karena Dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan, Dia adalah Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Dia yang layak kita puji, Dia yang layak kita sembah, Dia yang layak kita agungkan dan kita hormati di dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan tentunya ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan minta, yang Tuhan kehendaki untuk kita dapat lakukan di dalam kehidupan kita, selain Allah takut akan Tuhan.
Dengan kata lain bahwa kita harus memuliakan Tuhan, kita harus mengagungkan Tuhan, kita harus menghormati Dia. Dialah yang kita harus puji. Dialah Tuhan pencipta langit dan bumi. Kemudian selanjutnya, selain takut akan Tuhan Allahmu, dikatakan bahwa hidup menurut segala jalan yang ditujukannya. Yang kedua adalah supaya kita hidup menurut jalan yang ditujukannya kepada kita. Yang tentunya jalan Tuhan adalah jalan yang sempurna. Dia telah menunjukkan jalan ya di dalam kehidupan kita. Biarlah kita mau berjalan menurut kehendaknya. Kita mau berjalan menurut apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Bukan dengan apa yang kita mau, bukan dengan apa yang kita inginkan. Seringkali manusia menuruti keinginan sendiri. Manusia seringkali mau berjalan sendiri, tetapi Tuhan inginkan supaya kita senantiasa berjalan menurut jalan-jalan yang ditunjukkan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kalau kita mengikuti apa yang Tuhan sudah tunjukkan dalam kehidupan kita, maka kita percaya tentunya tidak akan tersesat. Kita akan berjalan menurut kehendaknya. Kita akan berjalan sampai kepada tujuan di mana kita akan menerima kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Jadi walaupun dalam kehidupan yang kita jalani seringkali banyak hal yang diperhadapkan dalam kehidupan kita, tetapi mari kita mau tetap berjalan di dalam jalan Tuhan. Kita mau berjalan seturut dengan kehendaknya. Kita mau mengikut Tuhan. Sebab kalau kita berjalan menurut apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki, maka tentunya kita akan mencapai kepada tujuan di mana kita akan menerima kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Selanjutnya yang ketiga adalah supaya kita mengasihi Tuhan. Ya, yang ketiga adalah supaya kita mengasihi Tuhan. Tentunya mengasihi Tuhan harus dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita. Ya, bukan hanya sekedar kita berkata aku mengasihi Tuhan, tetapi harus keluar di dasar hati kita. Kita harus mengasihi Tuhan. Mengapa kita harus mengasihi Tuhan? Karena ingat bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita semua. Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Itu sebabnya kita yang telah dikasihi oleh Tuhan, mari kita juga mau mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Mengasihi Tuhan berarti kita harus melakukan segala perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu menunjukkan bukti bahwa benar-benar kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Tidak hanya sekedar kita berkata mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak nyatakan di dalam sikap dan tindakan kita. Kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, maka tentunya kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang menyenangkan hati Tuhan, sebagai bukti bahwa kita mau mengasihi Tuhan sebagaimana Dia telah mengasihi saudara dan saya. Dia yang telah rela berkorban bagi kita semua. Maka itu sebabnya dengan apa kita dapat membalas kasih Tuhan, dengan apa kita dapat membalas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Selain kita mau katakan kepada Tuhan, aku mau mengasihi Engkau, aku mau melakukan segala perintah-Mu. Dan inilah yang tentunya Tuhan inginkan, yang Tuhan minta untuk kita dapat lakukan di dalam kehidupan kita. Ya tentunya mengasihi Tuhan bukan dengan kekuatan kita. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan kekuatan kita, ya tentunya kita tidak akan mampu, kita tidak akan sanggup. Tetapi kita percaya Allah Roh Kudus yang menolong kita, yang memberikan kemampuan dan kesanggupan bagi kita untuk dapat mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Karena apa? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Puji Tuhan. Kemudian yang keempat adalah
Yang diminta Tuhan untuk kita dapat lakukan dalam kehidupan kita adalah beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Inilah yang harus kembali kita lakukan. Ya, kita harus berbakti, kita harus beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan itu merupakan perintah Tuhan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, di mana kita dikatakan kita harus beribadah ya kepada Tuhan, sebagaimana kita ingat Yosua, bagaimana Yosua dengan satu komitmen dalam dirinya bahwa aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dan inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, sebab beribadah itu merupakan perintah dari Tuhan. Dan kita percaya ketika kita mau beribadah kepada Tuhan, maka tentunya di sana ada janji Tuhan. Janji Tuhan untuk hidup ini, untuk hidup sekarang. Dan janji Tuhan yang terkandung dalam ibadah untuk hidup yang akan datang. Dan tentunya kita juga tahu bahwa ibadah itu nanti ketika kita beribadah kepada Tuhan, maka kata firman Allah, Tuhan akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan segala penyakit akan dilalukan dari tengah-tengahmu. Ini merupakan janji Tuhan kepada setiap orang yang mau beribadah kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh, yang segenap hati, segenap jiwa datang kepada Tuhan, memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Itu sebabnya jangan kita lalaikan waktu-waktu kita di mana kita boleh datang bersekutu kepada Tuhan, di mana kita boleh datang untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Di situ kita boleh mengalami hadirnya Tuhan di dalam kehidupan saudara. Ketika kita mengalami hadirnya Tuhan, maka di situ juga ada janji Tuhan, ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang datang kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah ayat 13, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini supaya baik keadaanmu. Puji Tuhan. Yang kelima adalah supaya apa? Supaya kita berpegang teguh kepada perintah dan ketetapan Tuhan. Ya, kita harus berpegang teguh kepada perintah Tuhan, kepada janji Tuhan. Jangan kita mau digoyahkan, tetapi kita pegang teguh akan firman Tuhan, akan janji Tuhan. Ketika kita berpegang teguh kepada ketetapan atau kepada perintah-perintah Tuhan, maka tentunya apapun yang kita hadapi, apapun yang terjadi di dalam dunia ini, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu tidak akan menggoyahkan iman kita. Kita akan, sebab kita tahu bahwa ketika kita berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, maka disitulah Tuhan akan nyatakan kuasanya. Tuhan akan nyatakan pertolongannya di dalam kehidupan saudara dan saya. Walaupun hari-hari yang kita jalani sekarang adalah, ya katakanlah hari-hari yang sukar, hari-hari yang sulit, ada banyak tantangan, ada banyak rintangan yang seakan-akan kita tidak dapat melakukan apa yang Tuhan minta, apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Tetapi kita percaya Tuhan pasti menolong, Tuhan akan memberikan kemampuan dan kesanggupan bagi kita untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, menyenangkan hati Tuhan, maka janji Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan, firman Allah saya sampaikan di sini. Kita akan tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu malam hari ini. Kami boleh mendengarkan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan minta, apa yang Tuhan mau kami lakukan di dalam kehidupan kami, supaya kami melakukan apa yang berkenan kepada Engkau Tuhan. Ketika kami melakukan apa yang berkenan, maka kami dapat melihat janji Tuhan, kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, berkat Tuhan akan terus dinyatakan di dalam kehidupan kami.
kami. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau jamah, Engkau sembuhkan Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga, tanamkan meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Ampuni kami dalam segala kekurangan kelemahan dosa kami pohonkan doa kami syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku adalah rumahku.